Nah, kesibukan itu sempet nggak sih Mas Ferry itu untuk dan Mas Audi juga sih untuk melakukan perbucinan gitu? Hai Polines Kuda, jumpa lagi bersama aku Rani dari Kementerian Luar Negeri Kabinet Jaya Karya. Kali ini aku nggak sendiri nih, ditemani sama teman aku Wildan. Oke Will, boleh kenalan dulu nih sama teman-teman Polines Kuda. Oke, perkenalkan saya Wildan, saya Kementerian Penyelenggara Rani. Kali ini podcastnya agak beda ya, kita kedatangan tamu istimewa. Iya bener banget nih Will. Oke, langsung aja kita sambut tamu istimewa kita, yaitu Mas Ferry Adrian selaku Presiden Mahasiswa dan juga Mas Audi Zaki Sihab selaku Wakil Presiden Mahasiswa. Mungkin bisa kenalan lagi nih Mas. Lagi ya? Oke. Iya. Silakan, silakan. Halo kawan-kawan Polines Buda, perkenalkan nama aku Ferry Adrian, biasa dipanggil Ferry selaku Presiden Mahasiswa dan Kabinet Polines Kabinet Jaya Karya. Oke. Pak Mas Audi nih Mas, giliran Mas Audi. Oke, kawan-kawan mahasiswa Polines, perkenalkan nama aku Audi Zaki Sihab, biasa dipanggil Audi. Aku dari jurusan akuntansi Politeknik Semarang. Alhamdulillah pada periode ini aku diamanai sebagai wakil presiden mahasiswa Politeknik Semarang. Kalau boleh tahu nih Mas, sekarang kesibukan Mas Ferry sama Mas Audi nih lagi sibuk apa Mas? Siapa dulu Mungkin nih? dari Mas Audi Ferry dulu. Aku dulu. Oke, Iya. boleh. Kesibukan seharian pasti kuliah ya, mahasiswa Iya. sama masih ngurus organisasi nih di akhir-akhir itu. Buat kuliahnya berhubung D3 gitu kan. Ini lagi sibuk ngurusin tugas akhir gitu. Dan kalau di BEM ya sama lah sama kalian gitu ya. Iya. Pas di akhir periode nih gitu. Lagi sibuk-sibuknya ya proker terakhir sih berkos dan sebagainya gitu kan, sama pemaksimalan fungsi. Ya mungkin itu sih kalau sibuk. Oke, berarti Mas Ferry lagi sibuk TA banget nih Mas. Iya nih. Lagi Aduh. pusing nih Mas. Ya bisa dibilang kayak gitu ya. Yang namanya tugas akhir kan gitu kan. Iya, bener Itu banget, Mas. urusan gitu kan. Salah. Lanjut ke Mas Audi, sekarang lagi sibuk apa Mas? Oke, kalau aku pribadi sibuk ya mungkin kalau secara organisasi hampir sama kayak Ferry ya, karena kita Oke. dalam satu organisasi yang sama. Kalau kesibukan lain ya pasti tentunya kuliah juga, apalagi ya memang sekarang udah semester 6 ya, semester 6 udah banyak juga praktek nih, walaupun ya prakteknya masih dilakukan secara online gitu ya. Dan yang lagi kalau Mas Ferry lagi sibuk TA, Iya. kalau aku lagi sibuk laporan magang. Oh, kalau aku boleh nanya, ini kan Mas Ferry sama Mas Audi kan pasti sibuk banget ya Mas, udah kuliah, organisasi, apalagi jadi presma wapresma. Nah, bagaimana cara Mas Ferry sama Mas Audi itu dalam memanajemen waktu antara kuliah dan juga organisasi Mas Ferry sama Mas Audi ini? Mungkin dari Mas Audi dulu. Waduh, siapa dulu? Kalau manajemen waktu ya, kalau berbicara masalah manajemen waktu ya, di sini aku sama-sama belajar ya, untuk memanajemen waktu sebaik mungkin, khususnya ya kalau selama ini yang aku lakukan ya ketika memang aku waktunya kuliah aku fokus kuliah, dan ketika waktunya organisasi aku fokus organisasi. Karena kalau aku pribadi tipenya orang yang tidak bisa melakukan dua hal secara bersamaan gitu. Karena itu membuat fokus saya jadi terpecah gitu. Jadi kalau misalkan kuliah ya selesaikan kuliah dulu, habis itu selesai kuliah baru ke organisasi. Kalau masalah tugas ya itu bisa kita setelah ketika kita melaksanakan kegiatan di organisasi. Oke, kalau dari Mas Audi seperti itu ya. Kalau dari Mas Ferry gimana nih Mas? Cara bagi waktu ya, untuk kuliah, Iya. organisasi, TA. Ya, TA plus TA. Ya, sama juga kuliah kan. TA juga. Iya. Cak, syarat lulus kuliah tuh ngerjain TA Will. Oh, gitu. Ya mungkin idealnya tadi ya kayak Mas Audi dibagi dan sebagainya, tapi dalam realita ya itu juga adalah keteteran dan sebagainya, kan manusiawi ya. Iya. Ya intinya kayak gitu teman-teman. Jadi nggak menutup kemungkinan walaupun kita dari segi ini nanti dibagi gitu kan, antara kuliah, tapi aku coba terapkan karena itu yang paling efektif dan paling apa ya harus diterapin kita sama kayak gitu kan. Kalau pas jam kuliah dulu sih pas di organisasi pas awal masuk juga kan kuliah offline ya. Nah kuliah offline
Kan biasanya ada yang ngechat lain sebagainya kan. Kalau Mas Tufi ini butuh tanda tangan nih, belum selesai. Aku coba memposisikan diri kalau pas jam kuliah ya udah di stop dulu tuh gitu kan, semua kegiatan organisasi kita fokus gitu. Nah, karena apa? Nanti di luar jam kuliah kita udah fokus ke organisasi gitu kan, jadi kita nggak bakal tahu tuh apa yang diajarin sama dosen dan sebagainya, apalagi dengan sistem yang politeknik gitu kan, yang ya bisa dibilang unik dan spesial lah gitu kan. Kita kuliah dari Senin sampai Jumat gitu kan, dari jam 7 bahkan ada yang sampai shift sampai malam. Nah itu kan padat banget ya teman-teman. Nah gitu, jadi kan perlu fokus juga kalau ikut organisasi gitu kan. Nah fokus di sini ya kalau pas ada jam pelajaran khususnya kita fokus di sana, jangan nyambi yang lain. Oh iya, ini kan di masa pandemi ya Mas, yang dimana semua itu jadi via online gitu kan, termasuk kegiatan organisasi. Dikoordinasikan juga menerapkan ya Mas, offline online kan, online kita menjaga ini kan klaster pandemi ya. Nah, ini gimana nih Mas? Mas ini kan sebagai bisa dikatakan petinggi BEM dan sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa. Nah ini cara mengefektifkan kegiatan ormawa itu seperti apa Mas? Di BEM gitu. Di BEM ya. Siapa dulu nih? Dari Mas Ferry. Gantian kalau udah Mas Audi, Mas Ferry. Boleh. Cara mengefektifkan kegiatan yang online. Iya. Ini pandemi tahun kemarin kan mulai, dan pas jabat di BEM dan di akhir-akhir di himpunan dulu, itu kan masa transisi online ya. Iya Mas. Nah jadi pas masa transisi itu memang kita masih buta tuh gitu kan, kegiatan secara online itu kayak apa sebenarnya kan masih belum ada yang ngalamin kegiatan kayak gitu kan. Nah seiring berjalannya waktu ya kita belajar evaluasi ternyata kegiatan online itu bisa diefektifkan juga nih dengan cara apa, mungkin bisa lewat Zoom gitu kan. Dulu kan awalnya ada Google Meet gitu, ada Zoom juga dan kapasitasnya lebih meningkat gitu. Cara mengefektifkannya gimana, terus ada virtual background tiba-tiba gitu kan awalnya enggak kan, filter background frame, nah terus langsung ada. Nah itu kan juga jadi salah satu cara kita buat branding. Oh ternyata kegiatan online itu bisa lebih menarik nih kan, tergantung pembawaan kita, bener kayak gitu. Oke, berarti kayak gitu ya dari Mas Ferry untuk mengefektifkan kegiatan ormawa nih selama pandemi. Kalau dari Mas Audi sendiri gimana nih Mas cara mengefektifkan kegiatan ormawa seperti itu? Oke, baik. Kalau dari aku ya, secara garis besar mungkin sama tadi yang disampaikan sama Ferry, untuk mengefektifkan kegiatan ormawa ya kita harus adaptasi gitu ya, harus adaptasi. Kalau dunia offline kita online kan melalui ya entah itu Google Meet atau via Zoom dan lain sebagainya gitu ya. Ya kalau menurutku sih kalau di masa pandemi ini untuk keefektifan itu emang efektif banget untuk kegiatan ormawa. Dalam artian efektif di sini adalah efektif kita itu lebih menghemat, yang pertama menghemat waktu, yang kedua menghemat tenaga juga. Karena tadi yang disampaikan sama Ferry kan kalau offline kan memang persiapannya banyak dan sebagainya. Kalau online persiapannya agak relatif lebih singkat, dan kalau bicara tentang outputnya pun juga kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan secara offline gitu ya. Namun kalau kita melihat di ormawa ya memang ada beberapa ormawa juga yang yang awal-awal itu mengalami kesusahan di offline, khususnya mereka ormawa yang terjun langsung ke lapangan dan lain sebagainya. Karena kan ya mau nggak mau, karena misalkan kegiatannya kegiatan lapangan ya, kalau di online itu kan agak susah juga. Itu dulu awal-awal itu agak sedikit jadi problem tuh. Tapi ya dengan dengan ketika berjalannya waktu, akhirnya mereka sudah mulai adaptasi, dan juga khususnya dari BEM itu lebih ke ini sih, ke pendampingan kepada teman-teman ormawa. Ketika kita mau mengecek dari mereka itu sudah seberapa dan lain sebagainya, untuk secara langsung belum bisa. Tapi kalau kita itu lebih ke pendampingan ya, lebih ke pendampingan kepada tiap-tiap ormawa. Kan ada Kementerian A, Kementerian B, itu juga mendampingi beberapa ormawa. Bicara situ. Berarti meskipun semua ini menjadi online itu, tapi fungsi BEM untuk pendampingan setiap ormawa itu masih jalan ya Mas? Ya masih jalan, dan bahkan kalau misalkan dibandingkan offline itu kan harus
bertemu banyak, harus bertemu dengan rentan waktu yang banyak. Kalau ini dengan cara online itu kita bisa satu room udah beberapa ormawa gitu. Jadi lebih menghemat waktu juga, lebih menghemat tenaga juga sih sebenarnya. Kalau bisa dimaksimalkan lebih efektif ya mas. Ya benar. Sistem online ini. Ya Mas, nah aku juga mau tanya lagi nih Mas. Ini kan Mas Ferry sama Mas Audi kan selaku pemimpin KBM Polines nih Mas. Yeah. Nah, dalam sekitar 1 tahun ini apa sih perubahan yang mendasar lah, atau ada perubahan nggak sih di KBM Polines itu sendiri selama Mas Ferry dan Mas Audi memimpin? Dari Mas Audi dulu. Harusnya ini perubahan boy. Harusnya ini yang jawab Ferry ya. Berdua boleh. Kita berdua aja. Iya berdua aja biar kompak. Kalau aku ya, kalau memang dari awal aku sama Ferry itu maju ya mencalonkan diri jadi calon Presma dan Presma, itu kita tidak ada tujuan secara muluk-muluk gitu ya. Tidak ada tujuan yang terlalu tinggi kita harus merubah ABC ini, tidak. Hal yang fundamental yang pengen kita rubah dari BEM dulu adalah kita tuh pengen biar BEM itu berfungsi secara semestinya gitu loh. Marwah BEM sebagai badan eksekutif itu istilahnya terlihat gitu ya, adalah di KBM ini gitu. Dan mungkin ya emang ini yang kita lebih fokus ke situ. Dan kita juga secara eksekutif itu juga punya punya namanya lah gitu ya. Istilahnya terlihat lah, oh ini loh ada BEM KBM Polines. BEM Polines juga ada BEM yang walaupun kampusnya kecil ya, tapi ya ada lah yang namanya BEM ya sama-sama BEM gitu, antara Polines, Undip ya sama-sama BEM ya BEM gitu. Kekuatan kita ya sama, basic kita ya massa gitu. Berarti lebih menghidupkan tupoksi BEM sebagai eksekutif itu sendiri ya Mas? Iya. Berarti langsung ke Mas Ferry nih. Ya, kalau inovasinya dari Ferry aja yang Oke. Kalau inovasi kita banyak sebenarnya gitu kan. Intinya latar belakang adanya Jaya Karya bisa dibilang kayak gitu. Yang kita melihat kondisi yang ada sebelumnya gitu. Dan kita rasa bagian internal dulu kan ada Kemenkon internal, ada eksternal kan? Iya. Terus kita pecah nih jadi 4 kondisinya kan. Pengen ada 4 fokusan kita buat di sana. Nah, salah satunya adanya kementerian koordinator ini kan, internal, eksternal, PPM sama sekretaris kabinet. Kalau yang internal eksternal udah paham lah ya, mungkin kita teman-teman juga udah ada di tahun sebelumnya. Terus ini ada yang baru nih, ada PPM kan. Terus ada yang namanya Setkap gitu. Kalau yang internal ya kita rasa memang di sana dari tahun sebelumnya itu udah efektif nih. Ada Dagri dan sebagainya, penaungan, terus ada masalah pinjaman tempat dan sebagainya itu udah efektif gitu kan. Makanya kita analisa nih, sebenarnya arah geraknya pengen kemana sih kita gitu. Nah kita coba analisa dan memang kecenderungan kita keluar. Karena apa? Karena di internal tuh kita rasa basicnya udah ada nih, udah masuk semua gitu kan. Udah bisa dikondisikan bahasanya gitu. Terus kita coba lagi nih, ada salah satunya yang namanya Kemenkuan PPM, pengembangan potensi mahasiswa. Di situ kan ada Kementerian Minat dan Bakat, gitu kan. Ada ekonomi kreatif yang baru juga, gitu. Terus ada lagi yang namanya riset dan penalaran. Nah di sana sih pengen pengefektifannya. Tapi dengan berbagai kondisi dan kita rasa memang kondisi kok online ya, online ya, gitu kan. Kan belum transisi juga ya. Benar Mas. Dugaan tuh awal. Perlu adaptasi juga sih Mas. Adaptasi juga. Nah tapi alhamdulillah deh di bagian apa ya, riset penalaran pun udah ada kan info setiap bulannya, ada info lomba, info beasiswa. Nah itu juga harapan dari kita ke sana. Ada beberapa hal sih yang belum tercapai, tapi ya memang kita juga menyadari kondisi yang ada dan masa transisi jabatan kita juga yang cukup singkat. Nah, kita jabat di bulan September tuh. Iya. Nah, September kita sertijab gitu kan. Nah, dulu tuh pemira Agustus, sekarang pemira April, kan udah bisa di. Iya, mundur banget ya Mas timeline-nya. Padahal ini gebrakan yang banyak gitu menurutku. Kayak memperbaiki yang sebelumnya nggak ada jadi ada gitu kan, terus mungkin ada inovasi buat BEM ini lebih dikenal di masyarakat atau di kampus-kampus lain, tapi terpentok sama ini terhalang dengan masa jabatan yang sedikit. Mungkin teman-teman juga tanya, apa sih tujuannya ada ekraf gitu kan? Iya benar. Buat apa sebenarnya? Benar banget, itu yang mau aku tanyain sih Mas. Iya, mau tanyain ya. Iya. Ekraf tuh buat apa? Nah,
mumpung ini ada di publik ya, di podcast ya langsung. Iya, kan. benar. Aircraft itu tujuannya ya seenggaknya itu buat salah satu basic pendanaan di BEM. Jadi kita pengen mandiri dalam hal pendanaan. Tapi memang yang namanya merintis pasti ya, namanya merintis itu ada suka dan duka lah. Ini namanya merintis, kita kan nyari channel dulu dan sebagainya. Nah, aku tuh pengen misal nih di BEM tuh punya usaha sendiri, misal ada kafe sendiri gitu kan. Kan basicnya di keren sana, banget. kan. Iya, Kita Mas. punya modal di sana. gitu. Benar-benar. Kita bisa kerjasama nanti sama yang kewirausahaan. Nih ini loh, BEM punya inisiatif ini, kita nyari modal kan buat pengembangannya, seenggaknya sumber daya masalah keuangannya ada dari kita kan. Terus bisa juga memfasilitasi nih kawan-kawan seenggaknya mahasiswa yang mungkin butuh part time, walaupun nggak semuanya kita bisa cakup, Iya, nah benar. bisa di sana. Terus ada juga kan IG Aircraft itu. Nah di IG Aircraft juga kan di sana ada produk-produk mahasiswa Polines yang bisa di-up di sana buat branding juga. Sebenarnya tujuannya ke sana. Tapi mungkin karena dalam hal merintis ya masih ada suka dan duka, dan harapanku mungkin ya buat calon pres BEM yang kepilih nanti nih gitu kan lagi Iya. bicara juga kita. Iya, benar banget. Lagi meminat nih, Mas. Nanti bisa diindahkan ataupun ya diperhatikan lah masalah ini, karena tujuannya bukan tujuan jangka setahun ataupun 2 tahun, tapi ini jangka panjang. Kemandirian masalah pendanaan kan penting, apalagi di badan eksekutif mahasiswa yang notabene masalah dana orang ya cukup sedikit lah, teman-teman tahu sendiri di Polres kayak apa. Jadi kan butuh dana yang banyak. Sebenarnya kalau kita mau ekspansi nih, modal tadi tujuan kita di eksternal, pasti kan ada ekspansi. Yang namanya ekspansi kan kayak perluasan gerakan lah ya. Iya. Gitu kan. Perluasan gerakan butuh dana, butuh modal. Misal ada kegiatan BEMSI ataupun FKMPI nantinya itu butuh modal, dan kita juga nggak selalu bisa mengandalkan dari pihak institusi yang bisa dibilang dalam hal pendanaan itu cukup ribet lah dan sebagainya. Iya, benar. Kalau kita Susah. punya duit sendiri gitu kan, Iya. besok nih ada acara di mana, Sumatera, oke, duit ya kan, Iya. berangkat. Nah itu Iya, juga benar buat banget, Mas. keuntungan kita juga, buat branding kita Iya. juga. Nah, jadi tuh aircraft tuh manfaatnya cukup luar biasa ya, Mas. Kalau kita ulik, yang pertama itu untuk pendanaan di BEM sendiri, dan yang kedua untuk menciptakan jiwa atau meningkatkan jiwa wirausaha dari teman-teman mahasiswa Polines ini sendiri ya, Mas. Ya dengan bekerja sama teman-teman KWI Hukma. Iya, kan? benar. Iya kan, kolaborasi lah yang utama gitu Iya. kan Boy. Berarti harapannya dari Mas Ferry sama Mas Adi, nanti siapapun pres atau wapres yang terpilih itu tetap mengadakan ini ya, aircraft dan mengembangkan ya. Ya tentunya ke sana gitu kan, karena tadi aku bilang ini tuh nggak bisa diselesaikan dalam 1 tahun 2 tahun, tapi ini harus berjenjang gitu. Iya. Butuh waktu yang lama lah, tentang waktu yang lama. Aku mau tanya nih, Mas, misal ada satu perbedaan pendapat yang benar-benar beda banget antara Mas Ferry sama Mas Audi, itu cara menyatukan pikiran antara Mas Ferry sama Mas Audi itu sendiri gimana sih, Mas? Oh gitu. Iya. Biasanya Mas Audi yang sering ngalah biasanya. Aku sering maksa. Gini ya. Iya gitu. Cukup keras kepala soal Korea gitu ya. Kalau Mas Audi cukup bisa menerima aku kondisinya. Ya udah Fer, terserah aja deh, yang penting baik-baik aja. Biasanya kayak gitu Mas Audi. Walaupun tuh posisinya memang, waduh, harus mutusin segera, tapi aku coba komunikasi dulu walaupun aku pengennya terjadi gitu kayak gitu. Cukup kurang ajarnya gitu lah. Udah deh, pokoknya pengen kayak gini. Biasanya kayak Tapi gitu. Mas Audi cukup menerima ya, Mas? Iya. Gimana, Mas? Tertekan nggak, Mas? bukan menerima secara ini ya, secara sukaranya. Tapi aku juga harus tahu dulu kenapa dia milih itu. Kan juga aku harus rasional juga kan. Iya. Iya, Ketika benar, dia Mas. harus dia milih A, misalkan aku pikirannya B nih. Tapi misalnya dia pengen A gitu dan sebagainya, ya aku tanya, kamu A apa? Alasanmu apa? Katanya. Ya, misalkan alasannya masuk dan aku sendiri ya bisa dikatakan, oh ya memang kayaknya masuk sih A ini ya. Ya udah dalam hal jadi ya, karena kan memang pimpinan tertinggi kita ya ketua kan ya. Dan namanya wakil kan satu langkah di belakang ketua ya. Itulah sebabnya ketika proklamasi di sini Bung Karno, di belakangnya itu Bung Hatta. Ya itu karena menunjukkan representasi mereka, karena wakil itu ya bisa mungkin mendukung daripada ketua yang pertama, dan pergerakan wakil pun ya bisa dikatakan satu langkah di belakang ketua. Nah itu kata-kata itu juga saya dapatkan dari wakil presiden Pak Yusuf Kala. Boleh. Aku juga mau tanya nih, Mas. Dari tadi kan berarti Mas Ferry kan udah sibuk banget ya, Mas. Mas Ferry dan Mas Audi sibuk kuliah, sibuk organisasi, apalagi Mas Ferry mau TA, Mas Audi lagi menyusun laporan magang kan, Mas. Nah, di tengah kesibukan itu sempet nggak sih Mas Ferry itu untuk
dan Mas Audi juga sih Gimana untuk nih? melakukan perbucinan gitu. Melakukan Berat sih pertanyaannya. Ke siapa dulu nih? Karena pertanyaan sensitif banget buat aku nih gitu. Tadi siapa dulu yang jawab? Berarti Mas Audi ya? Audi. Aduh. Apa aku dulu deh biar Boleh. aku dulu deh ya. Kalau aku berhubung belum ada siapa-siapa, belum ada someone kan, jadi ya santai aja, aku bisa fokus gitu kan. Ya bisa menikmati kesendiriannya ya sih, feeling sendiri dan main sama temen gitu. Kayak gitu sih. Berarti menikmati masa muda ya Mas? Jelas. Berarti buat teman-teman masih ada lowongan nih buat jadi sayangnya Mas Ferry ya. Saya semuanya anak belum saya semua ya. Iya. Kalau dari Mas Audi sendiri gimana nih Mas? Aduh, berat sih buat Audi nih. Kalau aku bebannya gampang ya, bedanya nggak ada apa-apa gitu. Ya. Hati-hati loh Mas, salah ucap bisa berakhir. Jauh ya. Jawab Ini nggak bisa diedit ya Mas. Ini emang nggak bisa diedit sih. Harus hati-hati sih. Kalau masalah itu ya, karena prinsipnya, kalau aku ya prinsipnya tuh kalau hidup tuh nggak boleh ini nggak boleh kosong. Oh, hidup gak boleh kosong. Waduh, perlu Ya. udah menarik ya. Hidup gak boleh kosong nih. Aduh, Harus boleh. ada sesuatu yang berwarna ya. Iya bener banget sih Mas. Siap. Ya ketika memang kita mungkin teman-teman juga pernah ini ya, pernah dengar istilahnya kalau misalkan di depan ada di belakang laki-laki yang hebat ya, di belakangnya ada wanita yang hebat Ibu juga yang gitu ya. hebat. Wanita ini kan banyak versinya ya. Iya. Ada misalkan saudara dan Oh, iya. sebagainya, gitu. Termasuk juga salah satunya pasangan mungkin Iya. ya. Barangkali yang Benar. yang sudah punya pasangan dan sebagainya. Terus kesimpulannya itu boy. Oh, jadi tuh diputer-puterin dulu Mas. Biar gimana nih? Biar kita lupa gitu. Iya. Coba ya intinya itu. biar dia jawab kan. Intinya itu ya kawan-kawan semuanya, kalau masalah ya mungkin bukan bucin sih. Kalau bucin kan budak cinta ya, kan kita diperbudak. Tapi kalau ini kan yang namanya cinta kan sebuah fitrah ya. Waduh. Itu juga punya Boleh. dia juga punya cinta ke orang tua, cinta ke ya manusia dan lain sebagainya gitu. Ya mungkin bukan ke bucin, cuman ya ada yang sedang dicintai. Oh. Berarti buat teman-teman sudah tertutup lowongan Aduh. untuk Mas Audi ya. Terus mungkin aku juga mau tanya nih Mas, ini kan udah mau purna nih Mas. Yuk. Menurut Mas Ferry sama Mas Audi, hal apa saja sih yang udah didapetin selama Mas Ferry dan Mas Audi itu menjabat di sini? Oh, ini konteksnya berarti secara pribadi atau secara kelembagaan? Secara pribadi. Pribadi ya? Tadi aku dulu kan yang jawab. Iya. Mas Audi. dulu gitu. Mikir dulu kan lu. Ya udah aku dulu. Lo ya. Siapa aku ya? Iya, Mas Audi dulu boleh. Pribadi ya, untuk aku pribadi ya. Mungkin banyak sih yang aku dapatkan ketika kita ikut sebuah organisasi ya. Yang pertama jelas khususnya Ferry sama aku kan seorang pemimpin ya, dimana kita dituntut untuk bisa berbicara di depan atau berhalayak ramai dan lain sebagainya. Ya itu juga salah satu yang aku dapatkan, jadi aku bisa semakin percaya diri di dalam berkomunikasi, di dalam berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Dan lebih ini sih lebih ke proses pendewasaan diri sih kalau di BEM khususnya, karena kan banyak sekali permasalahan, banyak sekali yang harus diselesaikan gitu ya. Ya di sini yang memang benar-benar jadi proses pendewasaan diri aku, bagaimana aku menyelesaikan permasalahan ini sebaik mungkin, sebijak mungkin. Ya lebih ke situ. Terus juga relasi juga ya kan, karena memang kita di BEM juga kan pasti kawan-kawan kita bukan cuma untuk satu jurusan kan, tapi berbagai jurusan, apalagi kita juga branding ke eksternal juga ya, kita juga punya teman-teman di luar kampus juga, salah satunya itu. Oke, berarti di BEM ini Mas Audi tuh public speakingnya lebih terasa, terus relasinya lebih banyak, dan tingkat kepercayaan diri tuh meningkat ya Mas, kayak gitu ya. Iya ya. Kalau dari Mas Ferry sendiri apa nih Mas? Apa yang bisa aku dapat dapat hikmahnya gitu. Apa tuh Mas hikmahnya? Hikmahnya banyak banget kan. Hikmahnya yang pertama tadi gitu ya, relasi pasti dapat. Iya. Lain sebagainya itu di setiap organisasi pasti dapat. Tapi yang aku
aku garis bawahi ternyata di BEM itu bisa lebih mendewasakan diriku sih. Karena banyak hal gitu kan, tadi yang Mas Audi sampaikan, banyak permasalahan yang kita alami dan sebagainya. Itu di situ aku belajar dewasa sih. Ternyata kita walaupun di puncak pimpinan tuh kita belum tentu yang terhebat gitu loh. Iya kan? Pasti banyak teman-teman yang lebih hebat dari aku gitu. Dari mungkin teman-teman deputi gitu kan, Mbak Rani, Mas Yuldan, bisa lebih hebat dari kita gitu kan. Gitu. Kalian tuh lebih hebat loh gitu. Jadi walaupun kita di puncak pimpinan tuh kita belum tentu yang paling hebat gitu. Tapi kita di sana cuma bisa menanggung beban aja gitu. Beban yang lebih berat mungkin gitu yang dirasakan, tapi belum tentu paling hebat tuh. Beda konteksnya kalau misal kita yang bisa lebih menanggung beban, maksudnya lebih bisa tertekan lah. Iya. Jadi kalau di puncak pimpinan paling tertekan, paling capek, paling ini paling jeleknya di kita gitu. Tapi yang paling hebat tuh bukan di kita. Yang paling hebat ya tetap teman-teman. Itu sih yang aku pelajari, ternyata aku dan Aul itu nggak bisa jalan sendiri gitu. Aku tuh benar-benar makasih banget loh ke teman-teman kementerian nih, ada podcast kayak gini gitu. Aku nggak bisa jalan sendiri loh, yang ngelaksanain teman-teman gitu kan. Di Sosmas ada desa mitra yang ngelaksanain teman-teman Sosmas dan yang lain. Itu nggak bisa kita jalanin gitu. Kita mah bisa ngomong doang nih. Iya, kita bisa cuma konsep gitu kan. Pelaksana ya teman-teman gitu. Jadi kita bukan yang paling hebat, tapi kita cuma bisa nanggung beban aja. Tanggung jawab teman-teman yang laksanain, teman-teman yang hebat. Jadi dari sana aku belajar pendewasaan. Ternyata orang-orang hebat tuh nggak hanya orang-orang yang di puncak pimpinan, itu nggak orang-orang yang hebat, itu belum menentukan orang-orang itu hebat. Tapi orang-orang hebat ya yang bisa belajar dewasa, ataupun ya kita ngambil hikmah dari setiap kejadian ataupun setiap kondisi, itu orang-orang yang hebat gitu. Orang-orang yang bisa ambil hikmahnya, udah itu aja misalnya. Hikmahnya kayak gini ya kita ambil aja yang baiknya kayak gini. Itu boy ya. Oke. Mungkin nih Mas, dia yang terakhir untuk masa mau pernah juga kan Mas. Nah, evaluasi atau apa sih yang mau Mas Ferry sama Audi lakuin di sisa-sisa masa jabatan yang mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan ini? Sisa-sisa ya. Ya, ya. Kalau dari sisa-sisa aku pengen itu lebih ke pemaksimalan fungsi yang ada ya, sama pembenahan hal apa aja yang perlu kita benahi di dasar mungkin nanti pas kongres mahasiswa itu kan perlu disiapkan jauh-jauh hari ya. Nah hal itu pengen dikonsep lebih matang sih, biar apa bisa dibilang kongres mahasiswa itu kayak apa ya, dasar apa namanya, apa sih, dasar sebuah bangunan itu apa namanya, fondasi ya, itu kan bisa dibilang KM itu fondasi dari semuanya kan, dari seluruh kepengurusan. Itu kan tonggak awalnya di sana. Aku pengen di konsep di KM itu benar-benar dinamis. Di situ benar-benar ada unsur-unsur intelektual kita lah, kita diskusi dengan keilmuan kita gitu kan, dengan ya hal-hal yang kita punya kita diskusi di sana, sehingga benar-benar kompresif banget itu hal yang kita bahas. Gak hanya sekedar kita ada sidang ketok palu udah kelar, nggak ada dinamika di sana, kan itu kurang masuk di tataran mahasiswa gitu kan. Kalau di tataran SMA nggak masalah gitu, tapi kalau di tataran mahasiswa yang aku alamin selama berkiprah di organisasi di Polines khususnya, itu nggak aku rasain gitu di mereka itu. Aku pengen coba tampik dinamika itu harus ada gitu, budaya diskusi gitu kan khususnya harus ada. Jadi fundamentalnya pengen di sana. Yang pertama pemaksimalan fungsi, yang kedua kita coba fokus nanti di KM kita konsep, sehingganya di sana benar-benar fondasinya kita kokoh untuk tonggak awal buat bangunan KBM ini, bisa kayak gitu kan, buat kedepannya lah bisa lebih bagus lagi, mau ngapain aja itu poinnya. Berarti nggak cuma fokusin Mas Ferry ke filmnya aja ya, ini lebih menyeluruh. Tapi ke seluruh Ormawa dan KBM Polinesnya Will kayak gitu. Nah, pengen sana, semoga bisa terrealisasi gitu kan. Dan juga mungkin sebelum kita bacain pertanyaan dari teman-teman nih Mas, mungkin apa sih? Ini Mas Audi kan? Oh iya. Sama sih tadi udah sama. Oke. Iya ya. Sorry, tadi lupa. Boleh nih Mas Audi dulu. Yang ini secara garis besar apa ya, bersama, karena memang itu tujuan kita gitu, jadi kita bersama ya kemaksimalan fungsi itu pasti, karena memang kita pengen ya di masa akhir jabatan kita ya kita pengen meninggalkan sesuatu yang berkesan, khususnya bagi BEM kita, terlebih khususnya lagi terumumnya ya kepada KPM gitu. Tapi kalau fokus ke internal BEM-nya, kalau aku sama Ferry itu lebih ke kita ke internal BEM-nya itu lebih ke
biar apa ya, biar satu sama lain itu bisa Membangun saling, sebuah kekeluargaan, rasa kekeluargaan gitu ya Mas. Karena apa yang dirasakan teman-teman dari awal kan mungkin belum begitu terasa ya, karena memang dinamikanya ya saya tahu sendiri lah, online dan sebagainya. Karena ini kan udah mulai bisa apa ya, mulai bisa ada, kita bisa melaksanakan offline lah. Karena kan dari wacananya setelah lebaran kan ada kuliah offline juga, itu bisa menjadi sebuah momentum juga sih sebenarnya khususnya buat kita, buat bisa kumpul bareng-bareng. Paling nggak itu dalam satu kepengurusan kita ya ada hal yang berkesan juga buat internal KBM kita, internal BEM kita sendiri gitu. Ya caranya apa? Caranya adalah ya tadi dengan kita lebih merekatkan kembali. Mungkin awal udah ada pendekatan dekat, tapi di tengah-tengah kan ada pandemi dan sebagainya, ada yang fokus A, fokus B, dan ada yang mulai gini dan sebagainya. Dari akhir kepengurusan ini aku pengen lebih kita mendekatkan lagi, kita lebih mengeratkan lagi, agar apa? Agar ketika kita itu sudah purna, kita ada sesuatu yang kita rindukan gitu. Jadi misalkan kita udah purna nih, aku rindu ya sama teman-teman itu ya, karena dulu seperti ini gitu. Itu yang pengen aku sama saya itu bangun, khususnya di 2 bulan atau beberapa bulan terakhir ini ya. Lebih ke situ, kita lebih pengen mengeratkan kembali Berarti rasa kekeluargaan. Membentuk suatu rasa kekeluargaan untuk menciptakan sebuah kenangan gitu ya Mas. Oh ya, Ya. Oh ya Mas, ini kan berhubung juga Mas Ferry, Mas Audi, dan saya Barani dan teman-teman semua BEM itu udah di penghujung kepengurusan gitu ya, bisa dibilang gitu. Nah, ada nggak sih kayak pesan atau harapan gitu dari Mas Ferry maupun Mas Audi untuk Pres-Wapres terpilih nantinya siapa BEM dan yang menduduki kursi BEM itu, harapannya itu nanti BEM lebih gimana gitu? Ada nggak sih Mas? Dari Mas Audi dulu. Kalau aku ya, harapan untuk Pres dan Wapres terpilih, siapapun itu yang terpilih, harapanku adalah kalian harus melakukan yang terbaik untuk BEM dan KPM. Karena kalian sudah dipilih oleh mahasiswa, kalian dipercaya oleh mahasiswa, ya lakukan yang terbaik untuk kita, untuk mahasiswa. Apapun program yang kalian canangkan, apapun kegiatan-kegiatan yang nanti akan kalian lakukan, aku yakin kalian udah dewasa, udah merencanakan itu dengan sebaik mungkin, dan aku yakin juga apa yang kalian rencanakan itu adalah yang terbaik untuk angkatan kalian nanti. Ya harapanku agar kalian bisa ini aja sih, melakukan yang terbaik, tetap memaksimalkan entah itu tenaga, entah itu pikiran dan sebagainya untuk dedikasi kalian ke BEM dan KPM. Dan harapanku ke teman-teman khususnya di BEM yang sekarang menjabat di BEM KPM Jayakarya, ketika nanti ada kesempatan, monggolah untuk dari teman-teman untuk bisa kiranya mendaftarkan kembali. Karena kan dari teman-teman yang udah tahu nih di BEM itu seperti apa, di BEM itu kegiatannya ngapain, mungkin juga ketika nanti teman-teman bisa masuk ke kepengurusan BEM yang berikutnya, kalian bisa menceritakan, oh BEM kepengurusan dahulu tuh seperti ini. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu pandangan juga untuk Pres dan Wapres BEM terpilih nantinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ke depan. Itu dari Mas Audi sudah disampaikan dan gantian Mas Ferry. Oke, harapan buat BEM selanjutnya, Wapres selanjutnya. Kalau harapan ya pastinya pengen lebih baik lah, simpelnya gitu ya. Tapi Mas, dari lebih baik itu pasti penyebarannya panjang, kayak tadi Mas Audi kan banyak. Iya benar. Ya kan, ya intinya lebih baik lagi. Tapi di satu sisi aku pesannya gini aja sih pesannya. Soalnya gini, teman-teman yang daftar Pres-Wapres itu biasanya notabene kan dari himpunan. Iya Mas. Kalau kita kan biasanya himpunan, misalnya aku dari elektro, Mas Audi dari akuntansi, sekarang pun sama gitu kan. Ada dari himpunan semua, ada yang elektro akuntansi, ada yang mesin sama sipil. Hal itu kan bisa kita garis bawahi lah. Jadi di sini nggak ada yang latar belakangnya BEM. Jadi tadi Mas Audi bilang, memang nggak buat teman-teman yang sekiranya sekarang di BEM menjadi deputi, bahkan mungkin ada menteri yang pengen lanjut, gitu, atau staf muda. Harapannya staf muda sih gitu kan. Mereka masih muda, gitu, namanya juga staf muda ya, gitu kan. Masih panjang perjalanan mereka, sehingga mereka masih punya semangat lah untuk berdedikasi. Jadi pengennya lanjut. Nah, jadi pesannya buat SPM yang kepilih ini awalnya tuh jangan malu lah.
jangan malu untuk bertanya intinya gitu. Karena pas awal-awal dulu aku rasakan karena aku juga di himpunan tiba-tiba langsung ke BEM gitu kan, awalnya di jurusan tiba-tiba lingkupnya KBM, nah itu aku rasakan memang buta gitu. Ini arahnya sebenarnya kayak gimana sih gitu. Sebenarnya nih realnya gimana sih gitu. Nah, dan hal itu jangan sampai keulang lagi lah intinya gitu. Sehingga teman-teman udah mulai budayakan lah sekarang diskusi kan sama mungkin pendahulunya lah atau siapa yang mungkin udah paham tentang kondisi BEM. Nah coba itu didiskusikan gitu. Karena kalian ataupun ya dari berkaca dari pengalaman kita emang kayak gitu kondisinya. Jadi jangan sampai aduh aku udah jadi ketua himpunan nih dulu juga gitu kan. Ya udah tinggal jalan aja BEM sama lah gitu. Enggak itu boy gitu kan. Kondisinya beda gitu kan. Cakupannya lebih luas lebih besar gitu. Jadi ada BEMC, ada FKMPI, ada BEMC. Iya, Hal itu juga perlu diperhatikan gitu iya. kan. Jangan sampai pas kita jabat aduh gimana yang mana ya? FKMPI gimana nih gitu kan. Ini bilang BEMC gimana nih ke depan. Nah jangan sampai pas jabat malah bingung mau ngapain gitu. Jadi setidaknya dari sekarang mulai deh gitu. Cari tahu gitu kan. Arah gerak kalian mau kayak gimana lain sebagainya. Banyak banget yang perlu dipersiapkan intinya. Dan harapanku ya pastinya lebih baik aja. Intinya jangan malu bertanya gitu kan. Jangan malu bertanya dan intinya terus gali terus lah ilmu-ilmu yang mungkin kalian perlu nanti untuk diimplementasikan di BEM. Oke, berarti buat pras-wapras yang nantinya akan terpilih itu istilahnya perlu sowan ya Mas untuk mendapatkan ilmu dari pendahulu-pendahulu sebelumnya. Ataupun ya seenggaknya budayakan Iya. diskusi lah ya. Iya gitu benar ya. banget Mas. Budayakan Jadi diskusi. kita tuh bisa satu arah gerak dan tahu arah geraknya tuh mau kemana gitu kan Mas? Ya intinya kita kan perlu belajar dari sejarah ya. Iya. Iya kan? Semuanya Iya kan? itu belajar dari sejarah dulu-dulu juga gitu. Masyarakat yang baik kan juga yang menghargai jasa-jasa pendahulunya atau pahlawannya gitu Mas. Jangan merah. Jangan sekarang Ya, ya. sih gitu. Seenggaknya kan banyak kesalahan nih dari kita gitu kan ya. Ya seenggaknya berkaca lah dari kesalahan kita gitu. Seenggaknya nggak keulang sama adik-adik kita bilangnya gitu ya. Adik-adik weh. Kayak udah tuh aja gitu. Ya seenggaknya sama yang bakalan nerusin nanti lah gitu. Lebih cari tahu informasi ya Mas ya. Iya. Selama ini BEM yang kita rasakan itu kendalanya apa aja Iya. gitu. Mungkin BEM kedepannya itu punya solusi yang Benar, sekali. ketimbang masalah yang sekarang itu kebawa ke depannya gitu. Ya, Kan harapannya pengennya lebih baik gitu kan. Intinya kalau lebih baik ya seenggaknya hal-hal buruk yang telah kita alami jangan sampai keulang di angkatan selanjutnya gitu. Oke, berarti yang pertanyaan dari kita udah nih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan dari mahasiswa umum Polines nih, Q&A dari mahasiswa umum. Mungkin dari Wildan dulu Will yang bacain. Boleh. Ini sebelum kita melakukan podcast ini sekedar informasi ya, kita juga membuka pertanyaan gitu buat mahasiswa umum biar bisa mengakses pertanyaan atau melemparkan pertanyaan gitu secara langsung kepada presiden mahasiswa Polines dan wakil presiden mahasiswa Polines gitu. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya bagus-bagus gitu. Nah, ini saya memilih aja pertanyaan yang beruntung gitu karena semua pertanyaan bagus, jadi saya agak boleh gitu memilih pertanyaan yang bagus karena semua bagus. Isinya pertanyaan yang beruntung aja. Beruntung ya, yang beruntung jadi bisa ditanyakan di sini. Iya. Boleh. karena masalah durasi waktu juga. Durasi waktu. Ya, semuanya juga itu. Oke, mungkin aku ini yang berat-berat dulu apa gimana? Sekitar setengah. Aduh, yang santai-santai aja lah ya. Nanti di berat kita buat santai aja boleh kali ya. Mungkin ini sih. Kenapa sih minat jadi Presma, Mbak Presma? Aduh. Kenapa minat? Ya, Bang. Oh iya, ini sebelumnya dari kami nggak mau ini ya menyebutkan siapa penanyanya karena ini mungkin bisa menjadi privasi mereka. Iya benar banget. Boleh. Jadi mungkin yang jawab dari siapa dulu nih? Bebas. Oh bebas. Dari Mas Ferry aja yang pilih. Mas Ferry mau atau Mas Audi dulu Aku boleh? dulu nggak apa-apa Oke. sih. Aku mengorbankan diriku sendiri. Oke gitu ya, Mas. Iya memang gitu sih. Intinya kenapa minat jadi Presma Wapresma? Minat sebenarnya hal itu aku mulai dari awal sih. Awal aku maba gitu kan. Aku lihat nih ada Mas Wildan dulu gitu kan. Motivasi dulu banget. Aku cukup termotivasi gitu kan. Ya aku intinya pengen lebih coba nge-explore diriku kan. Sebenarnya batasan-batasan yang bisa aku capai itu sampai mana. Jadi aku pengen aja gitu kan
bukan pengen aja di sini tuh, lebih mungkin buat diriku sendiri ya, buat diriku sendiri di sini konteksnya aku pengen lihat sebenarnya aku mampu nggak, aku bisa nggak sih ngelewatin hal ini gitu. Aku bisa nggak sih gitu kan melewati orang-orang yang menurutku tuh luar biasa banget nih, mereka bisa di posisi ini gitu. Nah aku coba pengen ngelewatin batasan-batasan itu, aku pengen tahu sebenarnya aku tuh bisanya sampai mana. Nah itu buat diriku sendiri. Kalau buat KBM sendiri gitu, pasti kan ada sebuah keresahan lah intinya kayak gitu kan. Intinya ada sebuah keresahan kenapa kita bisa nyalon Perswapres, kenapa bisa berpasangan juga gitu kan. Nah, itu pasti kan berawal dari sebuah keresahan ataupun ya suatu hal yang menurut kita belum bisa terrealisasikan. Ya tadi keresahannya kita udah singgung ya, kita pengen adanya marwah BEM di sini lebih ada lagi lah. Itu tajuk yang kita bawa gitu kan. Marwah BEM coba kita kembalikan. Ya kayak apa dan sebagainya. Kalau buat marwah BEM di internal, saya rasa tugas dan fungsinya itu udah bisa dikondisikan lah sama kementerian yang internal gitu kan. Nah tinggal kita coba cari marwah yang lain di luar gitu. Lebih ke arah pergerakan sebenarnya yang kita harapkan di sana. Nanti coba kita implementasikan, harapannya memang sama. Jadi lebih ke marwah BEM yang pengen kita munculkan lagi. Entah di dalam realisasinya teman-teman mahasiswa Polres ngerasain atau enggak, atau gimana, tapi di satu sisi aku udah cukup mengapresiasi ke teman-teman gitu kan. Teman-teman deputi, staf muda sama menteri, Menko juga aku apresiasi. Kalian udah benar-benar bantu aku gitu kan, sama Audi juga dalam mengimplementasikan hal itu. Marwahnya gimana, lain sebagainya ya teman-teman bisa menilai sendiri lah. Aku nggak mau menilai ini berhasil atau enggak, tapi insya Allah kita udah mengusahakan semaksimal mungkin. Intinya gitu. Teman-teman ya terserah mau teman-teman nilai BEM Jaya Karya itu bagus ya alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa gitu kan. Itu tergantung teman-teman penilainya. Gitu. Oke, berarti dari Mas Ferry udah ya Mas? Cukup. Kalau dari Mas Audi gimana nih Mas? Oke, mungkin kalau berbicara masalah minat ke Perswapres ya, mungkin menilik belakang sebelumnya ya. Itu awal atau masuk kuliah itu sebenarnya aku gak berpikiran untuk ikut organisasi sama. Awal tapi gak berpikiran ikut organisasi. Cuman ketika aku berlangsung kuliah beberapa minggu, beberapa bulan, karena aku tahu sendiri kekurangan aku apa. Nah, aku tahu sendiri kekurangan aku apa, dan aku juga dengar sama teman-teman yang dulunya ikut organisasi dan sebagainya. Aku lihat kok, mereka kok hebat-hebat ya, yang ikut organisasi kok hebat-hebat. Masa aku mau jadi orang yang biasa-biasa aja seperti ini kan pikirnya harus ada perbaikan gitu ya. Nah, maka dari situ mulailah muncul keinginan kalau aku pengen ikut organisasi. Aku kan maju masih bingung tuh awal-awal, terus ketemu sama Ferry, kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita menemukan titik keresahan kita yang sama dengan khususnya pada BEM pada masa itu ya. Pada masa itu kita menemukan ataupun merasakan keresahan yang sama. Akhirnya coba aja kita biar kita rubah, kan kita harus masuk ke sistem, makanya kita harus maju. Kalau kita mau merubah ya kita harus jadi orang di sana biar kita bisa merubah di situ. Nah, maka sehingga kita maju. Ya jadi itu sih lebih ke yang pertama lebih ke keinginan dan juga dorongan dari teman-teman sekitar. Terus ya memang juga ada keresahan yang ingin kita bawa di BEM saat ini. Oke, berarti dari yang aku dengar tadi, Mas Ferry sama Mas Audi tuh sama-sama punya sosok yang menjadi contoh yang akhirnya memunculkan keinginan atau ingin kayak orang yang menjadi contoh itu loh Mas, dalam arti ingin sama atau ingin lebih dari orang tersebut gitu. Nah mungkin ada pertanyaan lagi nih Mas dari teman-teman dari Open Q&A kemarin, gimana sih cara Mas Ferry sama Audi ketika lagi stres banget nih, me time-nya tuh gimana? Apakah skincarean atau mungkin main game atau mungkin melakukan hal-hal lain gitu? Mungkin dari Mas Audi dulu, bisa nih Mas. Me time ya? Iya, bener. Mungkin kalau kita di masa online jangan-jangan Mas Audi me time-nya sama itu. Ya, itu beda konteks. Ini pertanyaannya masalah me time. Kalau aku pribadi sih memang entah itu offline, entah itu online, aku memang agendakan diriku sendiri untuk me time ya. Dalam satu minggu misalkan, aku ada entah beberapa, mungkin satu hari pun bisa atau beberapa jam. Itu aku agendakan sendiri. Dan me time ku ngapain ya? Biasanya ya
cuma ini aja, cuma biasanya merenung gitu. di dalam kamar ya, gitu. Dalam kamar merenung, terus ya kalau enggak ya kalau gabut bisa nonton film dan sebagainya gitu ya. Ya lebih ke situ sih, lebih ke menghilangkan penat sejenak dengan permasalahan yang ada. Sebenarnya ya ketika kita mau menyelesaikan masalah kan paling enggak diri kita harus dalam keadaan sehat dulu kan, entah itu sehat fisik, sehat mental dan sebagainya. Maka cara aku menyehatkan diriku ya dengan refreshing tadi, entah itu bisa dengan bisa rebahan, merenung, terus juga bisa nonton film dan sebagainya. Ya itu bisa jadi motivasiku sendiri sih. Kadang kan filmnya juga ada beberapa yang termotivasi juga dari film-film itu. Boleh. Mungkin itu me time tuh. Kalau sama kayak gitu gimana Mas? Enggak, itu kan bisa dikatakan ya We time bukan me time. Oh iya, benar. Berarti konteksnya salah ya Mas. Ya udah deh, biar aku lanjut ke Mas Ferry. boleh. Me time itu ngapain? Pastinya gitu kan. Aku ngerasa suka ngopi, suka olahraga, gitu. Terus sekarang lagi aktif main bulu tangkis juga sama teman-teman gitu. Menunggu sahur biasa sampai jam 2 pagi gitu. Main bulu tangkis gitu. Nah, semalam juga habis gitu ya. Nah, terus ngopi sih biasanya kalau misal aku lagi pusing, stres banget gitu kan. Biasanya aku naik ke rooftop kosan, dengan ada rooftop gitu kan, sambil lihat alfon dan pemandangan kota Tembalang. Berarti anak indie nih Mas. Nah, ngopi gitu kan, malam-malam dengerin musik. Itu sih sama teman-temanku, santai gitu. Gimana nih, sambil ngobrol-ngobrol tentang masa depan gitu ya, sambil bercanda-canda aja. Ngobrolin si dia nggak Mas? Sambil speak dikit gitu kan. Ya ini ke sana. Jadi lebih ke gimana ya caraku biar lebih fresh. Ya aku biasanya ngobrol sama teman sambil ngopi gitu ya. Atau enggak, ya udah biar lebih sehat juga kita olahraga, walaupun over olahraga itu kan sampai pagi dan sebagainya. Masalah yang penting aku bisa kumpul sama teman gitu kan, sambil ngopi lain sebagainya lah. Itu sih lebih ke ngopi sama olahraga sama lihat pemandangannya indah. Waduh, apa tuh? Iya kan? Apa tuh Mas pemandangan indah? Apa tuh? Apa aja lah yang indah kan? Apa aja yang bisa dilihat ya? Iya. Gitu. Mungkin satu lagi pertanyaan ya Will, karena mengingat durasi juga. Enggak apa-apa sih, masih cukup sih menurutku. Aku bacain aja ya ini. Mungkin agak susah nih Mas buat jawab pertanyaan ini. Karena Mas Ferry sama Mas Adi nggak mungkin ini kepikiran dengan pertanyaan ini. Out of the box nih pasti nih, aduh. Ngeri banget nih, boy. Ini ya tak bacain. Kalau jabat pres wapres apakah harus itu? Apakah harus? Pertanyaannya agak-agak Mas. Kalau menjabat atau mencalonkan diri sebagai presma maupun wapresma itu apakah harus hidup gitu? Waduh, ini hidupnya gimana nih? Maksudnya itu yang mana? Apa itu nih? Ya mungkin hidup ya hidup bisa semangatnya, hidup fisiknya. ya ini mungkin challenge juga ya bagi Mas Ferry sama Mas Aldi untuk menjawab pertanyaan. Menarik sih pertanyaannya sih, menarik. Benar juga dari teman-teman mahasiswa Polres tuh emang kece-kece banget sih orang-orangnya sih. Jadi muter sedikit ya. Kalau jabat pres wapres itu harus hidup atau enggak? Iya. Ya pasti harus hidup ya nggak hidup jiwanya gitu kan, bisa merasakan keresahan yang ada gitu kan. Benar banget iya Mas. Sih hidup pemikirannya juga, karena apa, seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan masalah. Ini yang kesana perlu hidup intinya. Iya. Gitu sih. Harus hidup ya. Harus hidup tetap. Kalau dari Mas Audi sendiri? Ya jelas kita harus hidup, karena kita seorang pemimpin kan juga harus menghidupi ya. Waduh, menghidupi siapa nih? Kayaknya Mas Audi udah siap deh. Kita harus ya menghidupi ya mahasiswa lah dalam arti konteksnya. Kalau misalkan pemimpin negara ya menghidupi rakyat dan sebagainya. Boleh. Ya ketika kita harus menghidupi, ya kita harus hidup juga. Hidup di sini banyak sih. Kalau pandanganku dalam artian ya hidup bisa hidup telinganya, kita bisa mendengarkan aspirasi mahasiswa, hidup pemikirannya, kita bisa menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada dari mahasiswa, dan hidup juga semangatnya. Karena sosok seorang pemimpin itu harus harus bisa ya paling enggak dia mempunyai aura semangat gitu. Biar apa? Biar anggotanya juga semangat. Ketika seorang anggota dia melihat pemimpinnya kok lemas, loyo, lesu dan lain sebagainya, ya si anggota juga kenapa nih presmaku kok lesu-lesu gini, kayak gak semangat hidup ya. Ya kan? Ya harus, ya intinya harus hidup. Dan tadi udah banyak definisi yang aku sebutkan tentang hidup di sini. Mungkin satu lagi nih Mas, ada pertanyaan nih Mas.
pernah nggak sih Mas Ferry sama Mas Audi itu ada suatu pikiran salah dalam memilih menteri dan wakil menteri? Waduh, berat nih pertanyaannya. Iya. Pasti udah nggak sih berkepikiran dan sebagainya ya. Salah dan sebagainya. Oke, siapa dulu yang jawab? Boleh deh, Boleh siapa aja Mas. berkoordinasi dulu kan? Iya. Dulu ya. Ya udah aku dulu ya. Tapi jangan browsing ya Mas. Siap, tapi nggak browsing kali ini. Oke. Kalau sempat kepikiran salah atau enggak, insya Allah aku usahakan enggak. Karena apa? Hal itu pun aku milih menteri, milih wakil menteri, gitu kan, milih Menko, gitu. Itu udah aku koordinasiin dan aku pertimbangkan matang-matang sama Mas Audi. Dan insya Allah itu pilihan yang terbaik, gitu ya. Walaupun mungkin kalau yang namanya manusia kecewa itu pasti ada, wajar. Teman-teman menteri, wakil menteri, bahkan deputi dan staf sudah kecewa ke aku pun itu wajar, itu manusiawi. Tapi untuk aku menyesali hal itu enggak dalam rumus hidupku. Tapi aku lebih mengambil pelajaran apa aja yang mungkin aku salah strategi ataupun aku salah dalam menyikapi, itu aku pelajari sana. Tapi untuk menyesali itu enggak. Itu. Oke, Itu yang kalau terbaik dan aku udah diskusi sama Audi juga gitu. Ini udah berarti diskusi ya. sama ya. Berarti Mas Audi mau jawab nggak nih atau udah jadi satu? Ya kurang lebih sama sih, dalam artian ketika kita udah memilih atau mempercayakan jabatan kepada seseorang, entah itu jadi menteri, wakil menteri ya kita udah percaya di awal, kita percaya bahwa dia itu bisa, entah itu dia kinerjanya seperti apa, ya tinggal kita sebagai seorang pemimpin yang mengarahkan. Kan seperti itu. Dia udah ada dan udah mau membersamai kita, itu kita udah bersyukur banget gitu loh. Banget tuh. Ada orang yang tanpa dibayar, ya dia mau membantu kita, ya kan itu sudah suatu hal yang membanggakan juga buat kita. Kita juga penghargaan juga, kita menghargai mereka yang udah mau membantu kita khususnya. Ya tidak ada penyesalan, tinggal bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mengarahkan menteri dan wakil menteri kita agar sesuai dengan apa yang kita lakukan ataupun sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oh ya, itu dulu Mas Ferry sama Mas Audi dalam memilih Menko, Menteri maupun Wamen itu gimana? Ada kesulitan nggak sih Mas, kan kalau kita mengajak kerjasama dengan orang itu kan paling nggak ada suatu visi misi atau ideologi yang sama gitu kan? Iya. Ya kan? Tapi kadang itu pun terbentuk dengan mau atau tidaknya orang tersebut. Nah itu gimana? Kesulitan pasti ada ya, karena kita berkaca deh ke kemarin, Pemira tuh Agustus awal gitu kan, terus siap hijab tanggal 10 itu ada terpisah. Dalam rentan waktu yang sebulan kita harus bentuk kabinet. Karena dulu aku nggak mau janji ini ke teman-teman yang lain, misal nih, walaupun aku pas awal, nanti kalau aku jadiin kamu menteri deh. Aku nggak berani janjiin gitu kan. Iya. Kondisinya karena apa ya, aku nggak mau janjiin jabatan kalau belum ada kepastian gitu. Jadi kita pastiin dulu ya, kalau kita jadi ya nanti kita cari deh orang. Dan ternyata waktunya cukup singkat tuh. Itu kendalanya sebenarnya. Kendala waktu yang cukup singkat, tapi alhamdulillah bisa teratasi lah. Dengan apa ya? Ada beberapa rekomendasi dan ada beberapa orang juga yang udah kita kenal karakternya. Coba kita masukkan gitu. Dan ada beberapa orang juga dengan track record mereka gitu kan, selama di BEM gitu kan, ataupun selama di himpunan. Kita analisa dan kita simpulkan orang ini cocok untuk menempati posisi itu. Jadi lebih ke sana dan alhamdulillah bisa teratasi lah hal-hal kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Audi sendiri gimana nih Mas? Ya bersama, karena itu kendala kita bersama. Oh, Sama. Oke, karena keterbatasan waktu juga mungkin podcast Apa Kabar Alumni di episode spesial ini kita sudahi dulu ya. Saya Rani dan teman saya Wildan Anwari. Kami pamit undur diri. Terima kasih telah menonton podcast ini dan sampai jumpa. Kabinet Jaya Karya, berjaya dalam berkarya.